model untuk pertanyaan. Jadi dari semua pertanyaan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar juga dan mudah-mudahan terjawab juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan. Oke, terima kasih. Kita mulaikan Zoom kita, pas juga 14.40 dan 100 user sudah hadir. Assalamualaikum, selamat siang, dan juga salam sejahtera kepada yang non-muslim. Kayaknya room Zoom kita cuma pas 100 ya. Kuotanya sudah habis kayaknya. Oke, tanpa membuang waktu, kita hari ini memberikan sebuah edukasi supaya teman-teman bisa lebih dekat lagi misi dan visi CTC Plus. Nah, saya harap ya teman-teman yang ada di sekitarnya, ya memang ada komunitas yang harus teman-teman prospek tapi tidak cukup dengan budget. Teman-teman ayolah ya berkomunikasi langsung sama Pak Marli supaya benda itu bisa diselesaikan dan teman-teman juga dibantu secepat mungkin dari jaringan teman-teman bisa berkembang lebih luas lagi. Begitu juga untuk akun ya, minimum harusnya mempunyai 91. Tetapi ibarat uang rupiah 100.000 bertaburan, gak mungkin kita ambil secukupnya. Yang kita harus ambil harus setamak-tamaknya. Nah, di sini banyak yang bertanya, minimum berapa sih Pak? Ya tergantung modal sih sebenarnya. Kalau modal kita pas, ya cukup 91. Kalau kita nggak ada modal, cukup 1. Kalau kita nggak ada modal juga, cukup menyampaikan. Mungkin orang lain mau. Nah, kan saya sudah bilang banyak kali, mencintai itu tidak harus memiliki. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak mau, kita cuma jelaskan sama orang, ya setidak-tidaknya orang mau, alhamdulillah bantu orang tadi. Karena kita tahu banyak teman-teman yang sudah kaya raya, tidak butuh uang, tapi banyak yang butuh uang. Oke, untuk sekilas cerita, ya, CTC Plus di Creek ya diciptakan dan dibikin itu jumlah supply-nya 108 juta. Dari semua jumlah supply ini cuma diambil oleh owner 0,01% untuk meng-create LP pertama. LP itu adalah pasar pertama, menciptakan harga. Setelah itu selebihnya 99,99% itu akan diberikan kepada semua user yang berantisipasi untuk mendapatkan airdrop dengan menggunakan koneksi KYC address wallet. Jadi selain itu tidak ada, ya. Jadi dalam waktu yang sama, berapa minimum akun yang kita minimum harus 91. Maksimum berapa? Saya pribadi ya dan tim sudah mentargetkan 10 juta token, ya. Berarti kita ada hampir 100.000 akun. Jadi ini mungkin kita bersaing ya, karena di saat nanti di market setiap token yang kita dapat dan setiap jumlah yang kita ada, nah itu menentukan kita adalah orang yang menguasai token itu sendiri. Semakin banyak kita punya, semakin banyak token kita. Dan banyak pola kita bisa gunakan. Pertama, pola akun konsorsium. Akun konsorsium itu berarti ada 10 leader menembakkan ke satu titik. Jadi yang titik yang kita tembakkan tadi bisa kita bagi-bagi profitnya. Dan di sini inilah dilakukan dengan kekompakan. Contoh gabungan RT-RT yang ada di sekitar kita bisa digabungin dan kita bisa menembakkan ke satu akun yang 91 tadi kita bawa, dan dalam waktu yang sama akun itu juga bisa kita berikan sama rata keuntungannya. Jadi banyak pola ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman dalam waktu yang sama apa yang kita jelaskan ini adalah trik dan skill yang teman-teman juga bisa pahamin dan lebih mudah untuk teman-teman mempelajarinya. Oke? Jadi dari itu kita beri ruang untuk teman-teman bertanya, kita buat soal jawab supaya teman-teman lebih paham, insyaallah ya. Sebentar saya alih tempat dulu. Oke, ayo teman-teman. Yang mana mau bertanya silakan raise hand.
Oke. Umi, Umi. Selamat siang, Bu Umi. Halo, Bu Umi. Buka mic-nya, Bu Umi. Ya, Iya. halo, Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam, Bu Umi. Gimana, Bu Umi? Ini mau nanya ini Pak Hendri, apa namanya? Apa itu? Yang masalah wallet HD itu loh. Oh, apa Nah, lagi masalah wallet HD? Betelur Kalau dia? seandainya apa namanya? Gimana? Kalau seandainya HP rusak atau kehapus aplikasinya kan itu harus pemulihannya kan pakai private key ya. Benar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan kemarin saya cek itu private key-nya masing-masing wallet itu kayaknya beda-beda itu. Kan ada video yang kemarin dikasih Bang Sultan kan. Jadi begini, Bu Umi, kita minta hal yang Ya. terbaik sampai hari H. Benda ini sebenarnya tidak bisa menjadikan beban kepada kita. Gak mungkin hari ini Bu Umi buatkan akun tiba-tiba langsung rusak kan. Selama Ya. ini Bu Umi kan buat pakai HP dan berapa tahun di HP yang sama. Kadang tak 1 jam Bu Umi pakai HP tiba-tiba HP-nya langsung meledak. Enggak kan? Ya. Nah, sebenarnya private key dan bagaimana antisipasi, sebenarnya hal ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau kita ngerasa private key-nya berubah, nah berarti setiap wallet HD itu punya private key yang berbeda yang kita catat. Nah, kalau kita tidak mau ribet, ya of course cukup satu akun juga sudah memadai. Betul atau tidak? Tapi di sini kan kita cerita dengan pola yang banyak. Di saat kalau kita cerita pola yang banyak, ya sama persis kayak orang kaya beli mobil yang banyak, kita bukan mikirkan dia itu hidup senang. Susah. Bayar pajak setiap bulan itu banyak lagi dari nilai yang kita bayar pasti. Nah, ibaratnya begitu Bu Umi. Oke? Ya, ya. Ya, satu Alright. lagi Pak Hendri. Silakan Bu Umi. Seandainya nih ya, saya sudah bikin 121 akun kan ya yang udah didaftarin. Nah, kalau seandainya link yang terakhir itu udah saya sebarkan. Nah, seandainya nanti mau nambah akun lagi kalau ada gas fee itu bisa nggak ya? Bisa. Kalau menambah tuh bisa. Bisa aja, bebas. Berarti nggak apa-apa ya link yang udah disebar itu ya? Maksudnya bukan link yang apa-apa. terakhir. Gak apa-apa. Oh, gitu ya Pak. Betul. Iya. Pakai link itu aja. Oke? Iya. Oke Pak Baik. Hendri. Ya, makasih Pak Hendri. Sama-sama Bu Umi, sama-sama. Oke, ini untuk jelaskan untuk wallet HD atau wallet gak HD. Sebenarnya ini bukan hal rumit sih semua teman-teman. Tolong kita tidak merumitkan sesuatu hal yang gampang. Hal yang terburuk itu kalau sudah diberikan private dan juga frase. Ya, itu berarti kita harus cover. Sama persis hari ini ya. Kita baru nikah. Ya. Pas itu masuk ke kamar malam pengantin. Masa kita keluar ke pintu pas orang-orang lagi ramai? Ya, skill apa ya aku mau pakai? Jangcut apa yang aku harus perlihatkan? Nggak mungkin dong. Ayolah, kita mau kaya, akun mau banyak, ya fleksibel dong. Handle betul-betul. Kita lanjut ke Bang 818181. Halo, selamat siang. Halo, siang Bang Henry. Salam kenal. Salam kenal Bang. Sofyan dari Indramayu Bang. Luar biasa Indramayu. Silakan Bang. Ya sedikit aja ingin sharing buat biar nambah motivasi buat saya Bang Henry. Kebetulan Iya. saya juga baru hampir 1 minggu lebih lah menjalankan gerilya ke teman-teman silaturahim, mengedukasikan CTC Plus ini ya terutama buat teman-teman yang kemarin JP itu ditantin Bang. Dan alhamdulillah mereka mulai welcome, yang tadinya hanya cuman 1 akun, 1 user, sekarang mulai pada bergerak memaksimalkan usernya. Jadi yang perlu saya tanyakan Bang Henry, motivasinya yang penting saya sekarang kerjanya edukasi aja ya Pak ya. Betul. Sebenarnya bukan kita edukasi orang sebenarnya Bang. Kita bukan
membawa opini network. Nah, biar kita sama-sama clear ya. Ya, Sebenarnya kayak Tantin kemarin, kenapa saya berkeras? Saya mendapatkan token saya sendiri dan saya berkeras ke teman-teman untuk teman-teman juga dapat. Secara nggak langsung, saya juga dapat lebih. Kan begitu, Bang? betul. Tetapi di akhir kita juga tidak perlu teman-teman sebenarnya, tetapi Betul. kita bisa membuat akun cadangan waktu terakhir ya, dan itu Betul. juga membantu dengan kita dengan dapat banyak. Nah, setelah kita belajar dengan CTC, kita mendapat jackpot dengan omongan orang pelbagai macam di waktu terakhir malam yang kita bikin Zoom, besoknya dia mau launching, itu kata-katanya sumpah serapah sadis, mau kata-katanya dari Timothy Ronald kalau dia tidak ada money laundry di belakangnya, mana mungkin dia bisa dapat sekaya itu. Itu ada putaran uang sebesar gaban di dalam belakangnya, termasuk exchanger. Kita hari ini, kita tidak ada duit untuk menjadi kayak Timothy Ronald. Pasti banyak dong kiblat, wah orang cerita pelbagai jenis. Ujung-ujungnya kita tetap semangat, tetap kompak, alhamdulillah kita dapat banyak jackpot kan. Tetapi berbeda dengan potensinya Web3 yang dikeluarkan oleh CTC Plus. Jadi abang itu membawa kata-kata aja, bro. Kemarin banyak orang jackpot dengan ada namanya sebuah project dan ekosistem dari blockchain Tantin itu sendiri, ya. Dan ownernya sanggup buyback di market. Dan hari ini kita juga udah buat project nih, bro. Kemarin Tantin sudah banyak yang JP. Apa salahnya kita hari ini bergabung, kita coba mungkin JP lagi, karena CTC Plus ini adalah arminya ataupun ormasnya untuk CTC. Kan begitu, Bang? Betul. Nah, kalau kita melihat dari segi ormas, bagaimana orang sekarang berlomba-lomba mencari followers, sama persis kayak Asar dan juga si Suci, apa namanya? Lah lupa saya kemarin tuh. Nah, mereka ini datang ke Indonesia untuk mencari follower Indonesia, karena Indonesia rata-rata pengguna networknya besar sekali. Betul atau tidak? Untuk apa follower yang liquid dan organik itu mereka butuhkan? Karena mereka bisa jadi ambassador, mereka bisa menjadi berbagai iklan yang bakal mendapat duit yang banyak dari mereka dan bisa brainwashkan user mereka. Tetapi di dalam CTC itu butuh user yang berkapasitas besar, betul? Nah, user berkapasitas besar di CTC ini itu membuatkan kita juga dapat untung dari CTC, betul tidak? Nah, jadi nggak salah sebenarnya kita menyampaikan hal yang baik. Begitu sebenarnya, Bang. Bukan kita prospek dia tidak. Tapi kalau mau ikutlah. Iya. Nah, begitu, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Ini kebetulan juga lagi sekalian edukasi nambah user nih kawan-kawan juga. Benar. Kami di tim Indramayu ini memang belum ada leader ke atas yang selalu memberikan motivasi, Pak. Baru dari saya ke bawah. Jangan aja. khawatir, Bang. Jangan khawatir. Kita buatkan Zoom kok untuk teman-teman berpaut. Kadang-kadang berpaut itu bukan cuma dari segi mentality, tetapi benda ini lahirnya dari ikon. Teman-teman bisa membuatkan kami sebagai tim, sebagai ikon. Karena kami di CTC itu mendapat hampir 18% untuk teman-teman kita di bawahnya Asar. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Henry. Makasih. Salam kenal. Sama-sama. Ya, salam kenal juga, Bang. Saya selalu, Bang. Amin. Jadi teman-teman, kita sekarang ini ya bukan saling kita berlawan, berargumen dengan project-project lain. No, kita free kok. Masa orang yang free, orang project yang berbayar tak yang free? Kan aneh. Sama persis kayak kayak orang besar dengan semut, ya. Gajah lah dengan semut. Masa kita takut dengan semut? Kalau gajah ya nggak apa-apa lah kita takut, kan begitu. Nah, jadi teman-teman fleksibel. Kita hari ini mencari cuan yang lebih megah lagi, lebih banyak keuntungan. Jadi semangat terus. Kita pengen sukses bareng-bareng lagi. Nah, kalau di sini kita tidak kayak kemarin. Kita ribut-ribut cari user karena setiap KTP melahirkan 3 token ataupun 100 token CTC. Di sini gampang banget, ya, gampang banget. Tinggal gaswi kita dapat. Nah, tetapi ada tetapinya. Ini adalah hal ehwal yang baik, benda-benda yang mendapatkan keuntungan hak bersama. Apa salahnya kita share begitu? Oke, kita lanjut ke Bang Sultan Syah, silakan.
Selamat siang Bang Sultan Syah. Selamat siang, Bang. Ya, Ya, di mana Bang? nanya sedikit nih dari downline, ada pertanyaan dikit. Sudah saya jelaskan, cuman mungkin lebih akurat dari silakan. Bang gitu ya. Ya, Ini kan ada berita di Twitter itu kan pemusnahan CTC ya Bang ya, burn ya. Dari ada Yang mana? info pemusnahan koin kan, burn-nya dari ownernya. Ya. 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 Nah, terkait dengan CTC kita ini, CTC Plus ini kan nanti akan diberikan oleh owner atau debt-nya berbentuk CTC kan begitu ya. Sesuai dengan Iya, supply, CTC ya, Plus. sesuai dengan supply yang ada ya 108 juta kalau nggak salah ya. Dengan Betul. berkurangnya di burn itu berarti kan artinya koin CTC kan berkurang Bang ya. Nah, pertanyaan dia mereka ini, kalau CTC dimusnahkan, lalu kira-kira dari mana asal CTC Plus yang 100 CTC per akun gitu? Nanti Nah, kita sederhananya begini. Abang ibaratnya CTC. Oke? Ya. CTC Plus ibaratnya istri. Pertanyaannya, kalau kita ada nggak bareng-bareng nya? Oh ya enggak ya. Nah, jadi kita nggak bisa samakan. Oh, harus dibenkan pula CTC Plus. Nggak logik dong. Ya, Karena ya. kan akad pertamanya dia keluarkan adalah 108. Masa belum lahir? Nah, sama persis bayi ini kalau udah lahir nanti kupingnya kupotong. Kan nggak logik Bang. Ini belum keluar. Iya. Benar kan? Nah, karena setiap token punya komunitas dia sendiri-sendiri dan skill dia sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Awal Betul. akadnya itu kan 120 juta Oh iya, token. ya, betul, Benar betul, kan? betul, Nah, betul. dia kan membuatkan rumor dan rumor dia menaikkan lagi, mengurangkan lagi 108. Jadi akadnya 108 ya keluar 108 itu pasti membuatkan orang lagi. Wah, ini kan sama-sama 108 gitu. Nanti kalau sudah didistribusi mau hilang mau apa ya bebas gitu loh. Karena kalau untuk di-burn kan, marketnya CTC itu adalah menaikkan bagaimana orang trust masuk ke exchanger dia dan membeli CTC. Betul atau tidak? Iya, betul. Kalau marketnya CTC Plus itu kan sebagai army untuk menyedot sebanyak mungkin CTC di market. Iya. Ya. Kan begitu? Iya, iya, iya. Untuk menaikkan harga CTC. Jadi sekarang ini pelanggan abang setiap hari cuma satu orang aja beli kapal selam abang. Iya. Dimakan terus. Tiba-tiba banyak orang pindah di dalam kawasan rumah abang. Biasanya setiap pagi cuma satu pelanggan, hari ini dah 100 pelanggan. Agak-agak kan bisnis abang kan kencang kan? Iya, betul. Nah, kalau Pasokannya dikurangin tidak ada lagi, benar, kalau dikurangin jumlah supply-nya lagi, berarti daripada targetnya 3 juta, berarti kurang dong 3 juta. Kan begitu, Bang? Nah, jadi dia buatnya 108, tidak mungkin pula dia kurangin dulu belum lahir. Begitu. Kalau udah lahir nanti, orang lain mau nge-hold, mau burn ya tersendiri. Karena token yang dari awal, yang owner buang, sekarang kenapa owner bisa nge-burn kan? 70 ke 80% itu kan ada di exchanger. Emang semua user bisa bawa keluar? Ada yang di-freeze kan? Ya. Kalau di dalam CTC Plus, kalau udah distribusi, owner mau apa? Contoh sekarang ini saya ownernya udah transfer ke abang CTC Plus. Bisa nggak saya ambil lagi ke dalam blockchain abang? Kan nggak bisa. Nah, jadi kalau sudah distribusi, kenapa satu-satunya saya ngikut? Karena nanti transfernya lebih di sini. Kalau di dalam Tantin dan CTC, kalau dibilang transparent, oke, memang transparent dan ownernya berbeli. Tapi untuk token di dalam pool, dalam exchanger itu rata-rata 80 ke 70%. Jadi owner bisa make-make, owner bisa memblok-blok, owner bisa memfreeze-freeze, owner bisa menahan-nahan MD. Betul atau tidak? Iya. Sama persis kayak gini Bang Sultan. Hari ini aku nggak ada duit, tapi aku buat kayak ada duit. Aku datang sama Bang Sultan, Bang, pinjamlah aku duit Bang. Aku rayu sama abang. Abang lah abangku, abang yang paling dunia akhirat dan paling ganteng sedunia. Pinjamlah aku 100.000. Kalau udah dapat uang dari abang, agak-agak abang merayu nggak minta sama aku? Nggak lagi lah. Ngapain merayu Dari kan mana orang? enggaknya pula? Contoh saya udah pegang duit abang nih.
Agak-agak Oh abang butuh duit iya, 100.000. iya. Sekarang kan itu yang terjadi di kita. Kita saranin suruh keluar ke dompet kita di dalam TP wallet, orang banyak songeh, banyak bunyinya. Bener kan? Ada yang nggak bisa WD, ada yang token hilang. Itu mungkin trik. Kita bukan menyalahkan pihak, itu mungkin trik. Betul atau tidak? Zaman sekarang ini, Indonesia ini tidak lama lagi mau goyang hancur. Ini contoh, kita tengok the day after tomorrow. Ya, dia buat kapal. Yang bisa naik di kapal itu cuma orang-orang bijak dan pandai saja yang bisa mendevelop dunia ini dengan cepat. Engineering, dokter, saintis, betul atau tidak? Iya. Pemulung, korupsi, DPR, ada nggak dibawa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi mati kan? Mati. Kita sudah belajar dengan namanya the day after tomorrow. Jadi pembelajaran kita, kalau tiba-tiba banjir besar datang, ya diselamatkan orang yang bijak dulu. Benar kan? Orang kaya mati. Nah, jadi begitulah konsep yang dibuat di dalam Tantin. Sekarang ini dia nggak peduli, jadi mekanisme sekian persen kita pastekan dulu. Indikasi, nanti kita bilang AI. Mungkin kan? Karena juga tidak merugikan orang, kok gua kasih gratis. Banyak juga yang sudah WD. Betul. Emang duit bapak dia yang masuk ke sini. Kan dalam hatinya begitu. Betul tidak? Iya. Oke. Mantap kan? Siap. Jadi nanti bisa saya jelaskan lebih rinci lagi sama Don Ren nanti. Makasih Bang. Selamat siang. Sama-sama Bang. Selamat siang. Kita lanjut. Benny sukses. Silakan Bang Benny. Selamat siang Bang Benny. Buka mic-nya Bang. Nah, tengok di screen itu ada mic-nya. Izinkan. Nanti Abang bisa ngomong. Karena kita kunci untuk mic, mungkin nanti di saat kita melakukan Zoom, orang-orang masuk yang gak enak kan. Di saat kita lagi tiba-tiba nyanyi karaoke, tiba-tiba pula kawan kita nyambung chorus, pas chorus itu pula yang paling enak. Aduh, macam mana lah. Oke, kita lanjut ke Bang Flexi. Selamat siang Bang Flexi. Halo Flexi. Halo Bang. Halo Bang. Iya. Silakan. Terlambat ini aktifkan. Baru saya mau tukar lagu. Sehat Bang. Sehat Bang. Iya, sehat Bang. Dari mana Bang? Ini Lombok, NTB. Alhamdulillah. Nah, gimana Bang? Ini agak sedikit melenceng pertanyaan Bang. Silakan. Ini tadi saya transfer deposit dari Indodax ke token Pocket. Sedikit cuma $3 untuk percobaan saja. Tiba-tiba nggak masuk ke USDT, tiba-tiba dicuri gitu. Saya mau rencanakan mau tambah CTC plus user ini. Ya. Jadi sebenarnya phishing itu kadang-kadang bukan ada di dalam wallet itu. Phishing itu karena HP Abang sudah kena phishing. Phishing itu sama persis kayak virus. Yang memang bisa diletakkan malware-nya. Nah, saya ada satu HP. HP saya itu tidak ada namanya WA, nggak ada connect-nya TikTok dan segala macam, nggak ada. Memang khusus wallet saja. Jadi orang telepon pun itu nggak bisa connect. SMS semua saya delete. Nah, supaya phishing tidak masuk karena rentan sekarang ini orang mengantar phishing melalui email dan juga melalui link referral dari segi yang kita nggak kenal mungkin terpencet. Hilafnya begitu. Nah, cara yang paling aman, wallet itu dibuka di dalam yang lain, di revoke. Cara revoke-nya ada dua. Satu pakai teknik yang kemarin, satu lagi revoke melalui langsung Block Explorer-nya, BSD scan juga boleh. Nah, lalu HP itu harus di reset. Karena kebanyakan HP orang Indonesia itu tidak ada antivirus. Jadi antivirus itu butuh, sedangkan badan kita yang canggih diciptakan Tuhan pun pilek. Kan? Itu adalah menandanya ada virus yang masuk ke badan. Tidak mungkin Android tidak ada virusnya. Benar begitu Bang. Alright. Baik Bang. Sama-sama. Ya. Oke, untuk keselamatan blockchain itu memang cukup susah mau dihack untuk kita jebol ke dalamnya. Cara jebolnya adalah jambatan. Di antara wallet dan wallet yang lain itu connect. Nah, sama persis kayak teman-teman mematre besi, kan ada besi sambungan itu.
lalu dipatre kan, dilekatkan. Besi yang lekat itu yang paling gampang patahnya dari besi yang tunggal, yang asli. Nah, jadi dari besi ini ada celahnya, bisa mereka merubah-rubah address itu dalam otomatisnya untuk menyedot saldo kita bisa. Makanya saya sudah bilang, di saat kita berjalan di dalam sistem Web3, pakai wallet baru. Dan HP harus lebih aman karena kita sekarang ini rentan. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga hackersnya. Jadi dalam waktu yang sama, hackers itu adalah IT-nya. Ya, IT adalah hackers. Jadi dia lebih canggih lagi, dia tahu bagaimana mencari celah bug hunter-nya. Dia adalah mungkin bug hunter, dia tahu caranya, dia langsung masuk. Kenapa? Umur anak 15 tahun pun aja bisa menghack NASA. Itu tinggalnya di Tangerang. Jadi jangan tidak lupa, saya jangan kelang kabut, jangan tergopoh gabah. Badan kita aja bisa dihack sama dukun. Bisa buncit, bisa nggak berak, bisa halu, bisa gila, bisa jatuh cinta. Kelihatan tua, bisa kelihatan muda lagi. Orang tua bisa jadi muda. Nah, ini tidak hal hal yang sudah kuno ya. Hal baru ya, ini sudah kuno. Jadi teman-teman harus paham, setiap teknologi juga senang dihacknya. Apapun ya. Jadi kita lanjut ke Bang Herianto. Silakan Bang Herianto. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, dari mana Bang Herianto? Ini dari Sumatera. Saya ini nanya, Pak, itu yang saya gabung di akun atau di CTC Plus ya. Itu kan saya sudah verifikasi ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau sudah verifikasi itu berarti meskipun tidak punya upline bisa dapat koin kan? Bisa dong, 100 malah. Terus ini ada kawan tuh nanya, kalau kita gabung dengan tidak menggunakan jaringan itu apakah tetap mendapatkan koin yang 100 itu, yang Pak? penting KYC dapat. Jaringannya itu adalah sama persis kayak abang jualan barang. Tetapi kalau barang abang bantu lagi orang tuh jual, dia bilang, bro, lu kan jual barang nih, air yang sama, cuman beda rasa aja, lu tolong bantu, kasih lu 10%. Kan begitu, Bang. Kadang-kadang tempat customernya pula, oh ya udahlah, saya suka air ini, tapi saya suka juga air ini, beli dua kan. Nah, ini juga abang dapat untung pribadi untuk abang sendiri. Yang abang tolong jual tadi cuma tinggal ngomong aja, abang dapat keuntungan 10% dari jualan. Kan gitu. Kalau yang di sini berapa persen, Pak? Setiap pendaftaran, kalau sesuai dengan hierarki 91 akun, itu akan mendapatkan 9 token setiap satu orang daftar di bawah kita. 9. Penambahannya 9. Kan lebih enak kan? Iya. Orang itu walau bagaimanapun tetap akan mendaftar. Tetapi kita dapat 9. Contoh begini jadinya. Nomor akun 1 kita pakailah link referralnya upline. Setelah kita sudah terdaftar akun nomor 1, kita daftar lagi 2, 3, 4 sampai nomor 31 menggunakan link referral nomor 1. Kan penuh nih satu jaringan. Setelah itu kita pakai nomor 2, daftarkan 30 lagi, dan kita gunakan nomor 32, daftarkan 30 lagi. Nah, 32 ini baru ditebarkan, dan setiap seorang yang mendaftar akan masuk 3 ke 32, 2 dan 1. Begitu Bang Herianto. Kalau begini misalnya gabungnya itu tanpa referral sebanyak 50, terus baru setelah 50 itu baru referral kami dipakai ke bawah, berarti itu satu akun itu bisa untuk berapa member bawahnya? Unlimited satu akun itu. Cuman kalau bayangnya kayak abang bilang tadi, 50 akun tanpa link referral, sama kayak abang membuat pondasi rumah dengan acak-acak sembarang aja. Karena kalau pondasi rumah diacak-acak sembarang, walaupun rumah abang bagus sekalipun, tiba-tiba gegarannya cuma 0,1 berskala 0,1 aja magnitude, itu rumah abang orang bersin aja dah kentut aja runtuh Bang. Nah, benar kan? Yeah. Nah, kalau kita udah pasang pondasinya yang kayak kita ajarkan di dalam YouTube itu, nah itu siapapun yang mendaftar itu sedot terus 9 terus. Kalau ada 1000 akun dikali 9. Nah gitu.
Kan lebih banyak kan dapat. Atau baik ini Pak Hendrik. Ya, gimana? Itu kan ada 50 itu kan tanpa referral. Terus baru Ya. kita nggak membuat di bawahnya itu masing-masing berapa itu? Berarti 30 kali 50. Ya 30 kali 50 bebas juga sih, bebas. Oh, apakah yang 50 itu tetap mendapatkan koin nanti? Dapat. Setiap wallet yang KYC tetap akan dapat. Nah, Oh, baik. oke. Iya, ya. Terima kasih, Pak Hendrik. Sama-sama Bang Erianto, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Bang Kos Wide. Silakan Bang Kos. Ya, selamat sore Pak Hendrik semuanya. Selamat sore, Bang. Selalu bagus selalu ya. Ya. Iya Bang, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Iya. dari Surabaya ini. Ini Iya. pertanyaan ini mewakili referral. Jadi saya sering ketemu sama referral ini gini. Hmm. Itu ada 3 akun di referral saya. Jadi yang pertama itu hilang, tidak ada saldonya. Setelah saya cek dari riwayat untuk withdraw itu tidak ada sama sekali. Itu hilang total ya. Jadi tidak ada riwayat. Di mana? Di Digitalnya CTC nggak ada. Plus? Iya, di CTC biasa. Oh, CTC biasa. Ya. Oh, ini Terus? di Tantin Exchanger ya? Iya, dia janjar. Yang kedua ada lagi separuh. Sama juga itu tidak ada riwayatnya. Yang ketiga itu ada disisain. Jadi begini, Bang. 40. Saya jelaskan Gimana? sedikit ya. Kadang-kadang ini kan benda gratis. Iya, iya. Sedangkan benda berbayar aja kita juga disakiti. Contoh kita ke rumah sakit aja. Ini cerita fakta. Iya, iya. Iya, Dokter iya. itu bilang apa? Kita adalah hidup untuk menghidupkan orang. Kita adalah hidup untuk menyehatkan orang. Kan gitu kan? Betul. Tapi apa yang dia buat dengan kita? Tapi bukan dia yang ngomong ke orang lain, Pak, Bapak nggak bisa masuk ke rumah sakit, Pak. Bapak kalau nggak bayar obat ini, Pak, luar BPJS, Bapak juga nggak bisa berobat di sini, Pak. Bapak kalau pakai BPJS 3 hari aja, Pak, Bapak harus keluar lagi. Itu hidup dari mana? Nama tai kucing kan? Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Kenapa kita berkoar-koar di grup untuk keselamatan? Mungkin di antara 1000 kita ini yang selamat, anggaplah 7 ke 80% pindahkanlah ke TP Wallet yang tidak mungkin ya hal yang terjadi kayak teman-teman kita yang 30% itu tidak terjadi ke kita. Antisipasi. Kan begitu, Bang. Kalau sudah hilang, kita tidak tahu kebijakan apa yang dibuat oleh Tantin Exchanger. Ya, toh yang kalau dia ambil dia munculkan boleh dikatakan ya dari 100% 60 ya sampai 80% aman sejahtera dapat keuntungan. Betul tidak? Nah, kalau hilang yang itu, kita mau ngotot pun nggak boleh. Itu benda gratis. Kalau ditanya, ini harta siapa? Oh, harta nenek saya. Nenek lu yang mana? Kalau ditanya kita gimana? Ya, betul atau tidak, Bang? Ya. Nah, kita sudah membuat benda ini dari awal dan kita sudah mewanti-wanti teman-teman dari jauh-jauh hari. Pertama, jangan transfer terlampau membludak. Wah, transfer kayak nafsu tuan. Ups. Jam. Dia bilang ada AI indikasi pengumpulan dana. Oh, tiba lagi pop. Freeze, nggak bisa withdraw. Kenapa? Terlampau banyak withdraw. Nah, ini apa namanya? Trik kan? Iya. Benar tidak? Supaya kita berbayar. Sama kayak kita buat paspor. Ini di Indonesia pun terjadi. Ini gampang. Apatah lagi yang gratis. Bapak buat paspor harus daftar online. Tapi kalau Bapak kita pakai calo, itu lebih cepat, Pak. Jalannya namanya jalan ke langit. Lurus aja, 1 jam langsung siap. Kan begitu, Bang? Betul. Nah, jadi kalau itu bermasalah di dalam Tantin Exchanger, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita angkat tangan. Tetapi kita bisa membantu mengusulkan saja. Tapi kalau soal tidak ada, sama persis kayak sejarah di Malaysia, ada satu model yang masuk dari Filipina dan itu bisa dihilangkan dengan dari masuk. Kenapa? Hilang, mati, dicincang, tidak tahu di mana. Ini real. Kita cerita fakta boleh cek di YouTube. Kalau saya cerita bohong ya, kita tidak memburukkan mana pihak, tetapi ini fakta dan data. Kalau Kalau saya gini, Bang, jadi kalau saya santai saja, biasa-biasa saja. Teman saya ya kecil tapi nggak terlalu ngotot. Nah, ini
kira-kira saya memberikan alasan itu gimana kira-kira? Ngasih pandangan ke dianya itu gimana kira-kira? Yang lebih bijak. Yang lelucon atau yang serius? Kalau lelucon boleh, serius boleh, dua-duanya lah. Kalau lelucon itu bilang tergantung amal dan ibadah lu lah. Mungkin gak kuat ibadah lu. Iya. Kalau yang untuk serius begini aja, bro. Hidup ini ada namanya dugaan. Harap bersabar aja. Mungkin bukan rezeki. Selesai. Kita mengotot pun gak ada historinya, betul? Iya, betul. Gak mungkin pula kita ngomong sama si Yulim Syong, halo brother, ini dulu bro, ini dulu ada token dalam ini bro. Sekarang sudah hilang. Dia bilang, lu ngomong apa? Gua kagak ngerti bahasa lu. Mati kita kan? Iya. Berarti itu aja sudah kena kita. Berarti gini ya, nggak perlu pelaporan ya. Kita yang paling enak tuh begini. Aja lah. Yang enaknya begini, ibaratnya lu nikah, tetapi sudah lama nggak pulang dengan ada sebabnya dan istri lu udah dinikahi sama orang lain. Ya ini mungkin udah 10 tahun punya. Anggap aja sekarang ini kita nikah yang baru, kita cari platform yang baru. Anggap aja CTC Plus ini bisa mengembalikan dana lu yang kemarin. Kan lebih gampang kan? Ya. Hidup jangan disesali. Betul atau tidak? Ya. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya nggak masalah. Betul. Ya, aku itu Pak Hendrik pandangnya gitu. Wah, nanti kita ajar CTC Plus-nya, walaupun yang kemarin anggap aja belum beruntung, belum rezeki lah. Inilah nanti kesempatan CTC Plus-nya tuh, ayo kita maksimalkan. Aku bilang gitu, nggak apa-apa lah. Belum rezeki ya, bilang gitu, sabar aja. Tapi dianya bisa menerima. Ada 4 orang itu bisa menerima, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong, saya nggak bisa menerima. Kenapa? Lagi-lagi kalau 10.000 token CTC, saya nggak bisa nerima. Kenapa? Orang lain enak-enak liburan, makan, saya menggigit jari. Kenapa? Dengan hal kesalahan kita sendiri. Kita mensepelekan. Ini gratisan kan? Kita harus cepat-cepat keluarin. Kan begitu bang? Contoh, orang tua kita hari ini meninggal. Dia meninggalkan tanah 100 hektar. Kita ada 10 adik-beradik. Kalau kita bilang, ya udahlah bang, abang ajalah. Ada hasutan dari istri-istri dan laki-laki masing-masing. Daripada lu tunggu adik lu pulang nggak datang, lu ambil aja dulu lah, anggap aja kita punya. Di saat semua tanah sudah di tangan dia, agak-agak kita adik-beradik ini diberi nggak ke dia? Nggak ada punya, betul atau tidak? Ya, makanya waktu kemarin sudah dapat, kalau kita suruh WD, jangan banyak tanya di grup. Pak, kenapa WD? Nggak mungkin lah exchange-nya. Tai kucing banyak tanya. Kan akhirnya banyak yang terjadi begini. Ini kita buat contoh ini, orang yang mungkin mendengar omongan kita. Tetapi orang yang nggak mau dengar omongan kita, dia buat benda ini sepele. Dia nggak melihat berapa banyak orang lagi freeze akun, WD nggak dapat. Dengan memang membutuhkan dana itu untuk kebaikan. Betul atau tidak? Iya. Nah, kemarin kan gini Bang Hendrik. Kemarin sudah saya ngomong, ayo secepat mungkin kalau bisa tuh ditransfer ke eksternal kayak token pocket. Enggak bagus nanti gini biar dulu lah. Akhirnya tanggal 20 sampai sekarang baru dibuka. Nah, itu dia. Ya itu tadi ada yang hilang, ada yang diambil separuh, ada yang 75% ada. Nah gitu. Nah, mungkin dia melihat naik dulu. Yang saya saranin itu supaya dikeluarkan. Kita suami istri aja pun udah begitu bang. Wah pertama baik ini bagi makan belanja, udah mulai berantem rumah tangga ada 10 tahun, bini aja nggak dikasih belanja. Kenapa? Wah sakit hati tengok dia keteknya bau, kan begitu. Jangan ngomong, ini kan kita loh manusia. Sekarang token kita ada di exchanger bisa buat apa? Apa aja bisa dibuat, dia tutup pun bisa. Makanya kalau kita ada token di dalam namanya blockchain ataupun di apps, orang mau buat apa nggak bisa, mau ngambil harus beli. Betul tidak? Iya. Nah, begitu aja sih bang. Oke, ya. Makasih bang. Oke. Ya, lancar, sukses selalu bang. Sama-sama. Ya, makasih. Sukses sama-sama bang. Mudah-mudahan insyaallah. Amin. Widi konsis. Oke, kita lanjut ke Bang Ulin. Silakan Bang Ulin. Kita cerita ini ya kita menghadapi masalah itu. Ayo, silakan. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Ulin. Dari mana Bang Ulin? Perbatasan Semarang Demak. Semarang Demak. Oke. Silakan Bang. Mau tanya nih, itu kan saya udah referral 5, terus di bawahnya kan ada yang sudah jalan, tapi kok level 2-nya itu nggak masuk ya Bang?
Insya Allah secepat mungkin. Ini sudah banyak dipertanyakan. Anggap aja emang sekarang ada kendala berarti ya? ya, anggap aja sekarang ini ada kendalanya. Saya tetap juga berfokus untuk teman-teman yang mencari 100-nya dan melakukan hal yang sama. Walau belum masuk, abaikan dulu. Setidak-tidaknya selagi ada waktu ini kita hajar dulu. Begitu Bang. Oke Bang Ulin? Oke. Siap. Baik. Terima kasih, mungkin gitu aja. Sama-sama Bang Ulin. Karena kalau kadang-kadang kita berpikiran, aduh yang 3 nggak masuk, kita sudah ke terlampau banyak pikir, orang lain sudah garap habis-habisan. Oke, kita lanjut ke Bang Suparno. Silakan Bang Suparno. Selamat siang Bang Suparno. Halo, selamat siang Bang Suparno. Ya, selamat siang Pak Hendrik. Ya, gimana Bang Suparno? Mau tanya Pak Hendrik, mungkin Pak Hendrik lebih pengalaman. Ini cara susun jaringannya Pak. Umpamanya kan upline sponsor saya akun pertama. Habis itu kan saya sponsor sendiri 30. Nanti yang kalau saya kan akun yang kedua dia sponsor ke akun ketiga 2 itu tak masalah kan? Nah, itu saya ada post di kolom komentar. Jadi sama-sama buka di kolom komentar supaya kita sama-sama nih tengok. Sebentar ya, saya cari dulu gambarnya. Supaya kita tahu di mana celahnya. Jadi kita pakai nomor sebenarnya, ya lebih gampang untuk teman-teman paham. Sebentar ya, saya cari, terlalu banyak soal. Tar. Kalau akun 1 sudah kita daftarkan, berarti akun 1 sudah kita punya kan? Ya. Nah setelah akun 1 sudah kita punya, barulah kita gunakan link itu untuk daftarkan akun nomor 2 sampai 31. Berarti sudah 30 kan di bawahnya? Ya, betul. Nah, jadi setelah 30 di bawahnya harus cari lagi di antara 30 satu akun lagi. Berarti nomor 2 lebih gampang. Iya, saya perhitungan saya akun kedua saya sponsor 30 lagi. Betul. Betul ya? Betul. Nah, nanti akun ke 32 itu kan sampai 3 ke 30 lagi nanti. 62 ya, jadi 32 itu 62 sampai 91. Ya, berarti nanti kita sponsor lagi 30. Berarti sudah 91 kan? Iya, betul. Jadi kalau nanti kita sebarkan itu tuh level yang ketiga itu akun itu ya? Iya, nomor 32 itulah kita sebarkan. 32 atau kalau dia 61, Abang udah melewati satu level. Karena 91. Iya paham. Kalau 91 di akun 91 tuh cukup nggak 30 Bang? Cukup. Dari mana Cukup. akun ini kita cerita 91 akun atau lebih dari 91 nih? Oh, maksudnya kita pribadi 91. Oh, bisa. Kalau Abang mau tebarkan 91 tetap juga 32 dengan 21 juga masuk. Oh gitu ya. Iya, masuk ya. Oke? Masuk. Oke. Masih. Alright. Sama-sama. Oke, kita lanjut kepada Bang Herianto lagi. Ya, halo Bang Herianto. Buka mainnya Bang. Halo Pak Hendri, ada yang saya tanyakan lagi Pak. Silakan Bang. Pak, itu dari 3 aplikasi internasional ya, yang kayak token Pocket, ada MetaMask, ada Trust Wallet. Dari 3 itu yang mana yang lebih aman? Satu yang saya tanyakan ya, mana yang lebih aman dari gangguan virus? Yang pertama, pertanyaan pertama. Terus yang kedua, gas fee-nya yang mana? Dulu. Jadi gini. Kalau untuk keamanan itu tergantung Abang pakai koneksi bergabung baur atau tidak. Sama persis kayak gini. Hari-hari Abang ada istri. Ini kita cerita agak melenceng sedikit. Abang ada istri. Setiap hari Abang ada di depan mata cewek cantik terus. Tiba-tiba Abang hilaf. Pasti hilaf kan? Jangan bilang gak hilaf. Abang bukan tiang. Hilaf. Pras pula kena virus HIV dengan cewek yang kita tidak pernah kenal.
Nah, dibawa ke rumah. Abang kena HIV nggak? Istri abang? Ketularan dong. Pasti. Sama persis kayak sekarang. Abang pakai wallet apapun, tetapi abang ada WhatsApp, ada TikTok, ada internet, ada itu, ada ini, buka di satu aplikasi. Agak-agak mungkin nggak satu hari terpencet. Mungkin abang nggak terpencet, anak abang pinjam HP abang. Apa ini? Terpencet. Jam ah? Ya. HP sudah ada virus lah. Nah, tapi kalau untuk keamanan, ya, semua sistem itu punya keamanan. Token Pocket itu dari Tronlink Pro punya. Yang developnya itu adalah TRX punya owner TRC20. Abang tahu Tron kan? Oh, dari ini TRC20. Betul. Jadi TRC20 dia ada dua wallet, satu untuk khusus TRC20 dan juga TRC10. Satu lagi yang bisa koneksi dalam bridge, yang itu semua token bisa dikonekkan di dalam wallet itu. Ada jaringan Ethereum segala macam, itu cuma Token Pocket. MetaMask itu dibina dari Ethereum punya. Dan juga TW itu adalah third party-nya daripada Binance. Third party ya. Karena di semua token Binance itu bisa muncul di MetaMask, di semua apps wallet bisa muncul. Begitu bang. Jadi kalau keamanan, ya of course lebih aman sih MetaMask. Tetapi kalau kita nggak familiar pakainya, rumit juga. Begitu loh bang. Oke? Oke. Terus yang kedua, gas fee dari gas fee-nya yang mana, yang murah atau sama dinamis? Sama dinamis ya. Sama. Nggak mungkin pakai MetaMask lebih murah pakai TP, nggak. Kalau gas fee itu sama semua. Dinamis, ada yang banyak, ada yang sedikit. Karena itu memang sengaja dibuat algoritmanya dinamis oleh setiap provider network blockchain, begitu. Baik, yang ketiga ini dari ketiga yang sudah ternama ini, apa wallet yang sudah ternama ini, kira-kira rekomend dari Pak Hendri yang mana, yang simple dan yang gampang, terus sarannya apa, misalnya apakah satu HP boleh dipakai tiga-tiganya itu aplikasi, boleh, atau boleh satu wallet? Ya, satu HP itu bisa buat semua aplikasi itu. Tapi sama persis kayak 3 istri, nggak mungkin tercover punya. Kalau kita cerita untuk yang lebih gampang bagi pemula, saya rekomendasikan Token Pocket. Kenapa? Ada harganya dan bisa disaingkan beda-beda supaya orang tidak salah transfer. Nah, kalau kita nanti di TW itu cuman ada logonya di bawah, ada logo TRX, Ethereum, BEP20, Bacon. Nah, kadang-kadang gambar Bacon dengan BNB BEP20 ataupun BEP yang biasa, jaringan smart chain itu juga ada. Nah, orang salah transfer aja itu bisa lama tidak bisa keluar. Oh jadi, iya. Nah, jadi yang itu yang TW ya Pak Hendri ya? Iya, TW. Yang hanya logo itu yang TW ya? Benar. Nah, lebih bagus kalau kita suruh dia makan nasi aja dulu. Kalau nanti ada lauknya, nah itu cuman ada di TP. Oke? Ya, kalau Ethereum, MetaMask gimana? MetaMask itu lebih rumit lagi. Itu biasa dipakai untuk develop, untuk testnet dan juga mainnet. Rata-rata orang pakai untuk extension wallet lebih enak. Nah, kenapa? Bapak harus tukar dulu logonya di atas. Nah, logonya untuk BEP20, salah pencet nanti dia salah transfer. Jaringan Ethereum, tokennya hancur kan? Iya. Nah, kita kan hari ini pemula semua. Kalau sudah expert untuk pakai, bebas. Sekarang kan kita nggak ada yang expert. Masa orang yang lama aja transfer 4.000 token ke dalam pintu? Itu CTC yang ditransfer ya? Lepas itu nanya, Pak gimana cara ambilnya Pak? Ya nggak bisa diambil. Iya kan? CTC. Oh, ke pintu. Ke pintu, CTC antar ke pintu. Kalau networknya sama nggak bisa ya Pak diambil? Misalnya BNB, BEP20 gitu. Jadi begini, Bapak jual ayam, ya, nasi ayam, McDonald dan segala macam. Tiba-tiba ada orang transfer, ya, barang-barangnya ke Bapak daging.
Agak-agaknya dikembalikan lagi, nggak ada lagi yang ke Bapak. Ini kita nggak tahu nih, ke McDonald mana Bapak kirim. Gitu ya. Pertanyaannya Bapak ada pintu kan? Ya Bapak ada pintu kan? Ada nggak pintu? Ada nggak wallet yang muncul CTC? Belum. Kalau nggak ada, ya kenapa ditransfer? Iya. Tapi kan sama-sama BNP, Pak. Apa? Iya, untuk dia lah. Bukan masuk ke USDT dia. Jadi setiap token itu, walaupun address walletnya sama, dia ada smart contract tersendiri, Pak. Jadi gitu. smart contract tersendiri sama persis kayak gini. Benihnya anak Bapak itu dari Bapak semua, tapi dia punya nama sendiri-sendiri kan. Jadi bila COD barangnya tetap antar ke Bapak kan. Ada nggak dia nama panggil nama Bapak terus? Nggak, tergantung siapa yang order kan. Nama yang sama. Nah, kira begitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Hendrik. Sama-sama. Sebenarnya memang masuk ke wallet dia, tapi dia mau ngasih mau gimana? Udah ada cuan mah. Oke. Jadi kayak itu hilang lah koinnya Pak Hendrik ya. Kalau masuk ke pintu. Iya, hilang itu dari kita sudah hilang, tapi di pintunya muncul ke walletnya. Dia nanti jual lah. Tapi tak bisa ditarik, tak bisa di. Iya nggak bisa lah, kan menunya nggak ada yang muncul. Menunya CTC nggak ada menunya. Ya kan? Belum. Nah, oke. Alright, makasih, sama-sama. Batu pintu bilang, hari ini tahun ini kita kasih bonus 10 bulan gaji karena banyak orang tersalah transfer. Kita lanjut Bang Yohanes Budi. Terima kasih Pak siang, Bang Hendrik. Yohanes. Selamat siang Pak Hendrik. Ya. Pak Hendrik, siang, Bang. ini mau tanya, itu kemarin kan untuk TT Exchanger-nya sama upline saya sama teman saya, ganti aja passwordnya supaya nanti gampang diingat gitu ya. Terus saya ganti, begitu mau kita pindahin dana yang di TTX itu ke TP, itu harus nunggu 1 kali 24 jam. Tapi sudah berapa hari? 24 jamnya. Ya sudah saatnya sekarang ini, sudah kemarin Pak Erik, Tapi sudah Hendrik. masuk belum? Belum, ini mau saya pindahin Pak Hendrik. Ya, pindahin lah. Iya. Terus kedua, untuk token pocket itu kita ubah sandinya bisa nggak Pak? Token pocket ubah sandinya? Iya. Ya bisa. Iya. Bisa. Bisa change password. Jadi, ubah password atau lupa password ya? Iya. Oh iya ya. Nggak masalah Pak Hendrik ya dengan. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bang Yohanes. Kita lanjut Bang Andre, silakan. Halo, selamat siang. Halo Bang Andre. Kita lanjut ke Bang Untung Reco. Bang Untung. Oh, Bang Untung. Silakan Bang Untung. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam Bang. Ya, gimana Bang? Nah, ini saya Untung Rejo dari Cikgu dari Pekanbaru, Riau. Ya, silakan Bang. Ini di daerah terisolir, artinya di sini saya kan terasing dengan CTC kan. Kemarin saya kan sudah ikut CTC, cuman kan informasi agak mepet, jadi kebagian sedikitnya kan CTC-nya. Ya. Jadi kemarin pas lagi kisruh gitu masuk udah listing di market, nah, kan banyak phishing, makanya saya amankan di token pocket, kan bisa Cikgu kan? Bisa. Nah, jadi punya istri saya, anak saya amankan di token pocket semua kan gitu. Takut ada phishing kan gitu. Betul. Nah, jadi ini kan pelajaran buat saya Cikgu kan gitu. Betul. Jadi kan sudah pernah ikut bermain di Metapost, memakai namanya token pocket di Demetri, terakhir di Wukong itu kurang ajar juga Cikgu, ya gitu juga di smart contract itu ada, tahu-tahu
Ya syukur aja itu kuenya saya amankan di token pocket juga kan gitu. Udah kabur orangnya kan. Betul. Nah, ini kan udah suatu pengalaman buat saya gitu, Cikgu kan. Nah, pas ketepatan ini ada sistem terbagus, ya intinya turunan dari CTC juga yang namanya CTC Plus kan gitu. Betul. Jadi, maksudnya ini pakai apa kan token pocket dan ada smart contract-nya, dan ini di sini tanpa pun kita artinya merekrut orang, di sini bisa sistemnya nuyul, ini luar biasa kan gitu. Betul, betul sekali. Yang saya tunggu-tunggu Cikgu kan gitu. Betul. Kemarin kan saya sudah mendapatkan link dan saya kerjain sendirilah. Ya memang target saya minimal harus 1000 akun lah gitu Cikgu kan. Karena ini suatu momentum yang sangat luar biasa, kalau nggak dimanfaatkan nanti kita menyesal. Betul. Seperti pertama yang kemarin. Nah itu Cikgu kan gitu. Betul. Nah, jadi Cikgu di sini kan ya ini terus terang saja kan gitu kan. Kalau memang tahulah namanya masyarakat awam ini kadang-kadang kalau diajak begono begini banyak kali bacotnya kan gitu kan. Setelah nanti ada gambaran beliau-beliaunya itu terinspirasi kan gitu. Betul. Jadi kan gini Cikgu, ya misalnya kan kan kita udah buat lah ini kan akun kita sampai 1000 kan gitu kan. Jadi di CTC Plus ini Cikgu, saya lihat kan gitu, itu rewardnya itu harus memang diklaim ya Cikgu, baru nampak dia, atau dia secara otomatis harus diklaim Cikgu. Harus diklaim ya. Itu diklaim itu pasti juga. Iya, pakai gas fee. Pakai gas fee. Iya. Iya. Ya itulah Cikgu, karena kan gimana lah kan gitu kan. Ya saya pun bisa seperti ini. Memang saya nggak ada teman di sini, main single sendirian kan gitu Cikgu. Betul. Jadi memang saya sering ikut Zoom terus, cuman jarang saya artinya. Jadi sebenarnya begini aja sih Bang Untung Rejo. Ya. Ada teman juga kemarin, ini kita nggak nyangka juga dia tiba-tiba kepikiran begitu kan. Dalam waktu yang sama, dia juga sama juga, tidak ada network, cuma ngerjain sendiri, itu lebih dari 1000 akun lebih malah dia kerjakan. Tapi kan dia penasaran, apa salahnya nih nanti token aku bisa rame. Dia menyewa influencer kayak tuh YouTuber ya, yang menceritakan tentang konsep airdrop banyak kan. Dia carilah follower orang ini dengan komen-komen yang banyak. Dia post lah, dia bayarlah orang itu. Kan sama persis kayak dia itu membuat acara pergi ke table talk dan segala macam pakai duit kan. Iya. Nah, dia promo lah kedua dan ketiga. Dia bilang, Bang, ini cepat sekali orang di bawah aku ini daftar, gak kenal aku malah. Nah, padahal dia cuma menceritakan kepada YouTuber itu, dan YouTuber itu membuatkan satu video, dan video itu dipost di dalam channel dia, dan banyak orang yang nonton. Selama orang nonton itu, view-nya orang itu juga naik. Dalam masa yang sama, link referralnya dipakai semua. Nah, itu yang kita sering ajarkan. Macam abang lah sekarang Bang Rejo, tinggal sendiri-sendiri di daerah. Kan kadang-kadang kita mau prospek itu malas Bang. Tetapi orang sekarang ini lebih cerdas. Sama persis kayak orang jual online. Dia lebih bagus memberikan barang dia dijual oleh selebgram yang banyak view-nya, yang banyak usernya, supaya barangnya laku, daripada aku ngomong sendiri. Kadang-kadang yang live-nya isinya satu orang, kan begitu Bang? Iya. Apa salahnya nanti orang ini yang view-nya sekali banyak, dia promosi, aku tinggal jual barang aja. Nah, itu cerdas Bang. Nah, selama 85 hari kita ini di dalam Zoom, bukan cerita tentang masalah aja, tetapi sekali-sekali, nah inilah solusi yang kita akan jelaskan ke abang. Karena ada orang yang sudah melakukan hal yang sama. Ada orang nih, kayak abang bilang tadi lah, kita ulang lagi. Aku nggak ada orang Bang, aku independen. Tetapi kita kan ada media sosial yang bisa bergerak pakai jari. Dia carilah Telegram ini, dia kontak lah orangnya, bro. Bisa nggak lu bantu gua bro untuk seminggu aja dipromosikan di dalam Instagram lu, di dalam ini berapa bayar? Murah Bang, paling-paling 500.000, sejuta contoh. Yaudahlah bro. Nah kita berani, kenapa? Usernya 200-300 ribu user. Nah kalau dibagikan 1 juta dibagikan 300, ibaratnya per orang kita rekamnya itu kan berapa aja Bang?
Balik modal nggak? Nah, hitungnya begitu. Sama persis kayak Bunda Korla kemarin ngomong di Jerman. Tiba-tiba MS Glow mempromosi, oh saya bagi Bunda Korla 30.000, 300 juta atau 100 juta. Orang penasaran, si kampret mana yang ngasih uang sebanyak itu? Benar tidak? Dia lagi mempromosikan barang dia di saat orang yang sekarang view-nya ratusan juta orang tadi, ratusan ribu orang dibagi dengan uangnya yang diberikan itu cuma seberapa doang. Ini trik marketing. Betul atau tidak? Iya. Nah, inilah trik marketing juga yang dijalankan oleh CTC Plus supaya bukan cuma harga yang bisa bergejolak, dia juga dengan holder yang banyak, dengan menompleng CTC, dengan owner yang super kaya, itu bisa membuatkan CTC Plus harga lumayan besar. Dia juga sudah memprediksi benda ini, dia juga sudah mengkaji dulu lah. Nah, makanya kita kerjakan. Dan ini bisa jadi viral kalau kita sama-sama menggunakan ide kita untuk memviralkan program-program yang kita mengharapkan benda ini hidup. Kan begitu, Bang? Iya, jadi sama intinya gimana? Jadi kalau istilahnya macam kripto ini otomatis kan termasuk yang di sini memang digalakan betul kan komunitasnya kan gitu. Betul. Nah, dia bisa melonjak, melejit naik karena komunitasnya bagus kan gitu, Cik. Karena sudah generasi keempat, Bang, kripto ini. Generasi keempat itu bermaksud proof community of stake. Kita sudah ada proofnya. Blockchain sudah ada proofnya. Sudah banyak yang memang terpercaya. Proof community harus ada. Kalau tidak ada community macam Inacoin, macam Tawai Life, macam koin apa lagi? Banyak koin-koin yang komunitasnya ownernya tampil dan menguno begini dari Noah Peter Pan juga. Kita bukan memejudge bisnis orang. No. Tetapi disinilah kita belajar. Hari ini kita gratis kok. Kita comparekan. Kenapa? Bisa nggak orang itu menanyakan dan berdebat dengan kita dengan sesuai pemahaman orang supaya orang jangan disesatkan. Kan begitu? Ya, pas itu, Cik. Karena kripto banyak, Bang. Kenapa sekarang ini? Macam gula-gula karet. Hari ini dah habis manisnya. Token dulu orang bilang, oh Shiba bisa naik tinggi. Nanti di tahun tak mungkin. Setiap tahun ada perubahannya. Setiap tahun ada perubahan yang difokus di dalam sebuah teknologi. Dulu, awalnya ada namanya MySpace. Media sosial sebelum namanya Facebook. Wah, hebat, ada musik. Mati. Karena apa? Facebook. Lahirnya Friendster. Gak bisa. Tiba-tiba Facebook mendominasi. Lahir pula Instagram, tetapi kalah sama semua apa? Dengan TikTok semuanya pada kalah. Sebu kan? Iya. Jadi jangan bermata kuda. Jadi orang ada namanya berevolusi terus. Berevolusi dengan kecanggihan inovasi. Begitu juga dengan kripto. Iya kan? Untuk apa dia dibikin? Itu pertanyaannya. Jangan cuma dimimpi. Oh ini adalah Web3. Lu jangan cerita tentang teknologi. Sedangkan teknologi yang lu bawa itu gak tahu untuk apa yang nembak. Pertanyaan gini. Hebat ya anak muda itu. Punya sniper. Pertanyaannya anak muda itu mau sniper tembak siapa? Betul kan? Kalau dia tembak orang jahat, mantap. Kalau dia tembak orang baik, nah ada pro and kontranya. Begitu. Iya. Makanya itu kan saya kan memang sudah lama lah bermain di dunia persilatan macam multi level marketing kan gitu kan. Nah, informasi dunia kripto mulai 2009 itu kan ya termasuk salah satu nenek moyangnya itu Bitcoin itu kan luar biasa kan gitu, gak nyangka seperti itu kita kan gitu, karena kita memang masih perwatakannya hari itu masih monoton kan gitu. Karena orang nggak percaya malah. Ya nggak tahu sekarang zaman sudah berubah, sudah di era digitalisasi harus memakai dia pakai kripto seperti ini kan gitu. Ya Jadi, sama kayak abang lah, abang ada punya anak kan? Ada cikgu. Agak-agak anak abang marah nggak dia main game? Tiap hari lu di warnet, habiskan duit gua terus. Agak-agak terjadi begitu nggak? Iya, agak terjadi gitulah miskomunikasi. Tapi kalau abang gunakan dia, memang ada termnya untuk belajar game e-sport, untuk dia training bagaimana skillnya. Setiap kali dia suka game kayak Mobile Legends, PUBG, atau Warcraft dan segala macam, itu bisa menjadi miliarder untuk abang tanpa dia bekerja malah. Iya. Benar kan? Nah inilah yang terjadi sekarang. Bisnis transaksi sebenarnya kripto itu. Iya. Mana ada namanya RWA? RWA sampai sekarang nggak berhasil. Apa jadi dengan apartemen yang di Bali, hotel dan spa? Orang bodoh aja yang beli.
Kita Ya, RWA. bicara. Itu macam Iya, token sawit itu kan pakai RWA juga itu apa? Ya AWA itu kan otaknya akal-akalan dari BlackRock. Lepas itu dibawa-bawa lah sama orang ini tuh. Real world asset. Sama persis kayak gini. Hari ini abang beli mobil 100 juta. Dikombinasikan nilai ini dengan aset kripto. Tiba-tiba aset kripto ini jatuh 50%. Mobil yang 100 juta tadi abang gadaikan. Bisa jadi separuh dari harga. Abang mau nggak? Ya nggak mau lah. Ya, kenapa harus ada namanya real world asset? Itu nggak ada. Pandai-pandai aja dibuat-buatnya. Iya. Oke, kita lanjut yang lain. Terima kasih Cegu atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, ya, kita di Zoom kita no hard feeling. Teman-teman jangan sakit hati. Ya, mudah-mudahan teman mencerna hal yang baik. Anggap aja saya ini adik-adik teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang lebih paham lagi dalam bidang kripto. Saya sekali, apa salahnya kita membuka kedok bau-bauan yang tidak enak. Karena apa? Ya supaya teman-teman juga lebih cerdas. So kadang-kadang kita dikompar-komparkan, dijelek-jelekkan. Yang gratis malah menjadikan kompetitor yang sadis. Sama persis hari ini, dia pemaisuri, tapi iri hati sama pembantu. Apa hebatnya? Pembantu masa diri, lu pemaisuri lo. Nah gitu. Alright, kita lanjut ke Bang Riki Wijaya. Silakan Bang Riki. Selamat siang Bang Riki. Ya, selamat siang Bang Hendrik. Selamat siang Bang. Ini saya mau tanyakan. Mau pertanyakan, bukan misalkan kalau bikin wallet kan satu wallet ya. Ya. Itu sampai 100 dompet itu nggak bikin 30 kedalaman itu bisa nggak Bang? Kalau abang nggak bikin di 30 dalam pun juga bisa, nggak masalah. Cuman bisa. saya nggak dapat reward doang gitu ya Bang ya? Betul, nggak dapat bonus, nggak dapat bonusnya 3 aja. Kalau selebihnya dapat yang pokoknya 100 lah kita cari. Iya, saya yang nyari paling yang 100 CTC plus aja Bang gitu. Iya, itu bisa sekali. Oke, siap, itu yang saya tanyakan itu dong Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Kadang-kadang benar juga Bang punya konsep. Nggak mikir kan nggak ribet kepala. Jadi gampang. Nah. Oke, kita lanjut ke GRP 83. Silakan Bang GRP. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sebenarnya ingin mendengarkan dari Bang Hendy, cuma apa itu? Ini sebelumnya belum mau tanya, cuma ingin berbagi aja pengalaman kawan Bang. Ya silakan Bang. Kemarin tuh kawan kan CTC-nya nyangkut di BitTime. Nah itu ada waktu tempo 10 hari dan itu bisa diambil kembali Bang. Cuma hanya berbagi ilmu aja nih Bang dari kawan yang sudah mengalami gitu. Kembali itu CTC-nya Bang, kembali. Ya kita curhat ke BitTime serayuan kita lah gitu. Ya sebenarnya bisa sih. Bisa sih sebenarnya. Cuman, ini ada cumannya. Kalau dia melakukan hal yang sama, jadi dia ribet nanti orang salah transfer, minta terus. Kan gitu Bang? Iya benar. BitTime dengan usernya yang sedikit, ya BitTime dengan user yang sedikit, dia ngambil hati kita, wah ini terpercaya, dia kembalikan. Tapi kalau ke pintu, nggak mungkin. Nggak mungkin ya Bang ya. Kalau ke BitTime bisa ya Bang persis. Ya. Sama persis kayak abang ini salah masuk di antara 2 hotel. Ini cerita fakta. Abang masuk hotel ke 5 bintang dengan hotel yang 1 bintang, Oyo. Nah Oyo ini jarang orang yang datang. Nah hotel ini sering orang datang. Abang tersalah transfer. Orang bilang apa? Pak, kami tidak ada bertanggung jawab kesalahan transfer. Kenapa? Di sini kita banyak level organisasi kita akan lewati. Tapi yang hotel yang nggak ada orang, Pak, nggak apa-apa Pak. Kita akan buat sepentingnya Bapak akan aman dananya. Kan begitu kan? Iya Bang. Nah kalau mau coba nggak apa-apa. Coba transfer 10 ke pintu dan 10 ke BitTime lagi. Dikembalikan yang mana? Oke? Oke Bang. Nah, ya Bang. Alright. Ya. Waalaikumsalam. Jadi kita ini berbisnis. Teman-teman anggap sebagai bos. Setiap dalam dunia kripto sudah ada term and condition yang tulis di situ. Kalau ada salah apa-apa kita tidak akan bertanggung jawab. Dan di saat sudah transfer keluar, masuk ke pintu, dan dalam otomatis pintu nggak akan seenaknya. Oh iya Pak, oh ini dana Bapak ya. Oh sila ambil loh Bapak. Tidak mungkin. Kena ada aset yang banyak dari dia.
Pintu adalah Coinbase punya dari Amerika. Beda dengan Bittime. Ya, toko kripto dari Binance. Jadi dia ada law, dia ada standard. Kalau semua orang yang diladenin begitu, ya jam lah. Kita lanjut ke Bu Lili. Silakan Bu Lili. Halo Bu Lili. Ya, selamat sore Pak Hendrik. Selamat sore Bu Lili. Dari mana Bu? Ya, halo. Oh, jauh nih dari Manado. Wah, luar biasa. Ya. Orang Manado suaranya enak kalau nyanyi ya. Silakan Bu. Oh gitu ya. Ya Pak Hendrik, ini dari obrolan tadi saya ambil kesimpulan. Terutama masalah transfer apa CTC itu. Kan saya udah jalankan apa CTC Plus tapi tambah gas fee kan. Betul. Nah, saya dari TT Exchanger saya jual ke USDT kan. Tapi kalau tadi omongan tadi ternyata bisa CTC langsung ke TP ya, Token Pocket bisa, ya. Bisa langsung. Ya. Bisa ya. Nah, bisa. Sekarang saya pertanyaannya satu lagi. Kenapa saya dari TT Exchanger kenapa nggak bisa transfer baik itu CTC maupun sudah bentuk USDT? Kan dia minta ikat ke GA. Sudah diikat ke GA tapi selalu dibilang tidak matching itu apa passwordnya yang OTP-nya baik dari email sama GA gitu. Kalau saya mau ini sebetulnya sudah benar semua ETP-nya semua sudah benar tapi selalu ngomongnya begitu. Jadi begini Bu Lili. Jadi begini, waktu orang sayang-sayangnya enak semua dibagi, tapi sudah nggak sayang, jangan katakan GA kita yang benar aja, makanan yang enak aja dibuang-buangnya. Anggap begitu. Pertama, sekarang token ini adalah token yang berharga. Lalu semua persen token ini adalah free. Betul atau tidak Bu Lili? Nah, harusnya awal-awal dulu kita keluarkan dulu. Sepentingnya aja kita tinggalkan. Harusnya. Sama persis saya sudah ceritakan semuanya. Contoh dan ibaratnya. Ibu ada keluarga yang punya tanah 100 hektar. Adik-beradik ibu ada 10 orang. Tiba-tiba ibu aja yang tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke kampung, kena ada kerja di luar negeri. Agak-agaknya ini sebagai keluarga. Bisa nggak orang-orang itu menunggu ibu pulang untuk membagikan semuanya? Tidak mungkin. Kenapa? Ada hasutan-hasutan yang lain dari istri dan suaminya. Betul atau tidak? Ini cerita real. Begitu juga dengan akun ini. Kita udah buat teknologi, nggak mungkin salah dong. Tapi nggak bisa connect. Kita nggak bisa tanya. Simple aja. Mungkin udah digode-godenya. Untuk apa? Untuk menyekat. Supaya jangan ada yang keluar lagi. Dan tidak juga bisa di WD. Cuman bisa dipantau aja. Atau kalau dia bilang sama kita, oh mesejahterakan umat. Sejahtera memang sejahtera. Yang lambat nggak sejahtera. Kan kita sudah ngomong dari awal. Ayo, withdraw. Ah, nggak mungkin lah. Ah, sekarang udah terjadi. Ibu udah cerita sekarang udah hampir 2 bulan. Sebulan yang lebih. Hari ini ada di market. Ibu tahu, hari ini saya langsung withdraw keluar semua token itu ke Binance dan juga ke Token Pocket. Dan itu saya sudah infokan kepada semua. Yang mana ikut Zoom? Ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau, alhamdulillah aman-aman aja. Dari kebun, dari apa segala macam. Tapi kalau ibu cerita dengan saya, kondisi yang ibu halamin ini, itu saya dah halamin. Dan saya lagi mengusulkan, itu ratusan akun. Jadi ibu tanya dengan saya di mana salahnya, saya juga belum tahu salahnya di mana. Dan kita pun sebagai tim, belum ada salahnya. Gimana Bu? Katanya, kalau memang belum butuh, udah sambil tunggu harganya naik begitu. Jadi saya cuma pantau begitu aja. Iya, kan kalau di Token Pocket, di dalam Token Pocket, di dalam ini bedanya 2. Makanya kita kasih edukasi itu harus jangan cerita teknikal. Untuk teman-teman ya, bukan nyalakan ibu tidak. Kalau di Token Pocket, ibu mau jual sekarang boleh, mau transfer kemana tidak perlu ada namanya freeze, no admin. Kalau di dalam Exchanger itu butuh admin. Tiba-tiba bosnya hari ini, aduh gua lagi mumet nih, sakit hati. Semua WD hari ini kita pending. Bisa kan? Bisa atau tidak? Bisa. Nah, jadi kita lagi ngalamin masalah itu. Semuanya kita usulkan ke tim untuk biar percepatan untuk withdraw. Tapi memang lagi banyak akun yang di-freeze-kan, saldo hilang, kayak ibu lagi ya nggak bisa connect. Banyak. Saya kalau pantau selalu saldonya ada terus, nggak bilang nggak berkurang, iya, nggak hilang. Sama persis kayak gini. Sama persis. Saya cuma
turun, saya beli, ya, naik Ibu dengar dulu. sejual. Sama persis kayak gini. Harta Ibu memang harta Ibu. Dia bilang lagi nih, bro, lu nikah boleh ya, tapi jangan sentuh. Mau nggak Ibu? Lu beli ya, boleh. Tapi lu jangan bawa, lu jangan pakai, lu cuman bisa beli aja. Mau nggak Ibu kayak gitu? Nah, semua orang pasti nggak mau kan. Nah, jadi solusinya ya harus di screenshot, kasih UID-nya, nanti diminta bantu sama Pak Mardi dengan Bu Eli ataupun Bang Irwan, nanti kita akan usulkan. Kapan dibukanya? Kita tidak tahu. Jadi kirim ke Pak Mardi atau Bu Eli gitu ya? Kirimnya, screenshotnya ke siapa? Halo? Cuman, ya, nanti kita akan buatkan Zoom lagi cara mancingnya bagaimana untuk akun kita dibuka. Secepat mungkin nanti kita akan kabarkan. Ya? Oke? Ya, oke. Terus ada lagi Pak masalah. Apa tuh? Tadi sih saya sudah dengar penyusunan akun itu. Contoh gini, kan ada akun Indo baru HD. Bener. Kan? Ya. Nah, 1 sampai 30 saya masukkan di bawah HD. Itu benar itu. Baru 31 sampai 60 masukkan ke Indo, bisa. 61 sampai 90 saya ambil referensi antara 1 sampai 30, bisa. Bisa. Anggap nomor 2. Bisa. Kemudian 91 sampai berapa kita ambil di akun antara 31 sampai 60. Bisa begitu ya? Bisa. Bisa sekali. Jadi semangat. Oke. Baik. Sudah cukup itu Ibu, aja. mudah-mudahan jangan Ibu khawatirkan yang sekarang ini lagi tertangguh. Karena ada macam-macam bisnis yang memang di bawah Tantin yang kita trust sekarang ini. Setidak-tidak nanti kita akan beritahu ke Ibu. Tetapi jangan meninggalkan CTC dan juga jangan lupa memberikan informasi ini kepada orang-orang. Karena amat hibah. Kita kadang-kadang kalau udah terbantu orang itu, banyak orang yang pengen dibantu tapi kita belum tahu caranya, dan orang itu pun belum tahu caranya gimana untuk mereka dibantu. Kan begitu, Bu? Iya. Emang agak ini kan untuk ngajari ini mereka untuk buat akun City Plus ini, kita mesti sabar untuk edukasi sama mereka kan gitu. Betul. Yang butuh Dunia baru sekali. soalnya. Iya, betul. Oke. Baik, Pak Hendri, mudah-mudahan saya punya CTC nggak di freeze terus ya. Amin. Mudah-mudahan kita usahakan terus. Begitu, Bu. Ya? Iya. Baik. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendri. Sama-sama, ya, Bu. CTC Plus, CTC Messenger. Ya, sore, Bu. Nah, untuk teman-teman semua, kita kadang-kadang nge-zoom ya. Kita bisa nangkep. Kita sekarang ini ya bukan cuma technical keluhan yang kita hadapi, tetapi sama persis kayak roket terbang. Ada satu benda yang dikorbankan oleh roket itu untuk sampai ke langit. Walaupun yang di ujungnya yang akan masuk dan sampai ke tujuan utama yang di ujung, yaitu bahan bakarnya yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun menjadikan sumber pembakaran untuk roket itu terbang. Nah, begitu juga kita hari ini di CTC Plus. Kita tidak perlu hiraukan yang 3. Kita jangan hiraukan yang ini dan ini. Karena masih ada peluang kita kolek sebanyak mungkin. Garaplah CTC ini. Arah tujuannya apa? 108 hari. Itu masih sisa 85 hari lagi. Kalau itu sudah habis, berarti tidak ada lagi yang namanya airdrop gratis. Jadi teman-teman garaplah sebanyak mungkin. Karena peluang kita tidak tahu. Saya juga tidak bisa menjamin ini bisa harga, tidak. Tetapi saya ceritakan pola-pola. Ini real, teman-teman juga nampak di depan mata. Teman-teman ada TikTok, teman-teman scroll terus menerus. Memang sekarang ini adalah dunia daripada mana user ini itu bisa membuatkan harga. Nah, di dalam dunia kripto kita sudah ada di generasi keempat. Proof tentang teknologi sudah ada proofnya, buktinya. Community, nah ini yang kita sudah jalankan. Kita sudah ada juta-juta community. Nanti stakingnya, memang tidak lama lagi sudah ada stakingnya dari namanya CTC. Ya, dan juga dalam waktu yang sama ya, kita pasti ya tidak keluar modal juga berskala besar. Nah, antisipasi ini yang kita harus kerjakan, karena ya kita jackpot lagi, kita mana tahu ya kan, sama persis kayak CTC. Lanjut ke Bang Mr. Cheng. Ya, silakan Bang Mr. Cheng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya. Gimana, Bang?
Selamat sore buat semuanya. Gak libur Bang hari ini? Ya, baru kali ini. Ya. Alhamdulillah enggak Bang. Nah ini Bang, aku mau tanya Bang. Ini apakah saldo saya yang kurang atau apa ya yang di akun utama? Jadi ribet saya belum masuk semua itu, kenapa penjualan sudah 2 minggu ini? Ya kalau belum masuk semua, masih ada kendala di sistem, lagi perbaikan. Sama persis kayak satu kapal, mungkin kapalnya di bagian tengah diperbaikan. Jadi kalau bagian tengah diperbaikan, berarti di antara tengah dan belakang itu belum bisa masuk. Jadi di saat kita mau dari depan ke belakang harus lewat tengah kan, jadi belum bisa masuk. Yang di depan muter-muter aja di depan dulu, yang di belakang muter-muter yang di belakang. Pokoknya yang di belakang tidak bisa ke depan, yang di depan tidak bisa ke belakang, karena harus melewati yang tengah. Kayak gitu Bang. Oke? Iya. Masalahnya kan ini aku pakai dua wallet, satu pocket, satu cruise. Tapi yang utama di pocket gitu ceritanya Bang. Gitu. Hari waktunya tes aku tes kelancaran kelancaran transfernya kan gitu. Nah, itu yang pertama. Oke, kalau begitu mungkin sistem Bang ya. Terus yang kedua menurut Abang ada nggak menurut Abang bocoran itu nanti istilahnya nanti akan berada di harga 0,0 berapa ini CTC kita ini yang lagi kita akan ceritakan. Abang pernah ikut saya punya Zoom dari grup Bumi nggak? Belum Bang, baru ini aku. Selama ini ikut tapi nggak pernah aku acung tangan sih, baru ini aku ada kesempatan acung tangan. Iya, jadi dalam grup Bumi, aku orang pertama bilang, aku tidak tahu harganya. Ada orang bilang 0,01, ada yang bilang gini, aku bilang aku nggak tahu harganya. Tetapi kita bermain dengan banyaknya. Kalau kita punya token banyak, harga 0,1, kita dapat banyak nggak Bang? Halo Bang? Bang? Ya, lumayan juga. Ya, halo ya. Bang? Halo. Nah, kalau kita sekarang ini punya akun banyak, tokennya banyak, harganya 0,1, kita dapat banyak nggak Bang? Ya lumayan juga, kalau 1.000 itu berapa? Kita jangan cerita 1.000, itu masih sedikit. Masa sekarang ini Abang bisa sekarang ini tinggal di satu desa, Abang bisa nikahi semua cewek-cewek di desa ini. Masa Abang nikahi satu? Ini Abang pahamkan dulu inti apa yang saya mau jelaskan. Ini kita cerita. Kita jangan cerita harga. Harga itu cuma mention. Kita cerita sekarang ini, Abang ada 100.000 akun. Lalu harganya 0,1. Abang dapat banyak tidak? Ya lumayan juga, banyak Bang. Nah, kalau Abang punya cuma satu akun di 0,1, Abang dapat banyak atau kurang? Ya sedikit sekali. Hanya beli. Sekarang salahnya di mana? Akun Abang yang sedikit kah atau harganya yang kurang? Oke Bang, siap, paham. Paham kan? Airdrop. Nah, sekarang ini jangan harganya yang dipikirkan. Kita kolek sebanyak mungkin. Bukan, cukuplah cuma 1.000 Bang. Saya kemarin di grup ada yang ngomong kayak gitu. Mungkin lu nggak ada beban di hidup. Aku ini sampai memikirkan siang dan malam, rambutku penuh ketombe dan tidur pun nggak nyenyak untuk memikirkan keuangan setiap hari. Betul atau tidak? Dengar dulu. Lalu kadang-kadang kita untuk bayar hutang terasa mau jual ginjal sebelah untuk membayar hutang-hutang itu. Betul atau tidak? Hari ini Abang ada peluang sebanyak mungkin untuk garap airdrop ini. Abang bisa cukup bilang 1.000. Lalu Abang tanya saya harganya 0, berapa? Kan nggak logik dong. Betul tidak? Betul. Oke, semangat terus Bang Ceng. Ya. Oke, betul. Yang terakhir nih Bang, yang terakhir. Ya. Ini kan katanya sudah. Ayo. Kekuatannya kita tinggal baku banyak kekuatannya. Mumpung ada kesempatan aku ini bisa acung tangan ini. Gimana? Ulang lagi. Ini kan kita tinggal kekuatan bagaimana banyaknya kita punya token kan? Token. Betul, walletnya. Perbanyak akun kita, kekuatannya ini ada di sini. Yang kedua, yang terakhir ini, kira-kira Abang sendiri ada dapat bocoran nggak dari tim Abang, misalnya diperkirakan likuiditasnya itu sekitar sekian untuk CTCP ini? Likuiditasnya, cuman untuk dibuat itu di 0,01-nya digunakan untuk likuiditas. Dan kita belum tahu harga market berapa yang dibuka. Iya.
Nah, likuiditasnya kan dibilang tadi 99,99% itu diberikan ke user tokennya yang ikuti airdrop. Yang bakal dimasukkan ke liquidity, nggak ada liquidity cipta harga dong. Nah, yang dia ngambil itu cuma di 0,01% saja untuk dijadikan likuiditasnya. Nah, nanti impact-nya dengan mekanisme kerjanya kita belum tahu lagi ke depannya. Yang penting di sini kita sudah bisa bilang keras karena bermain di dalam block explorer yang utuh. Nanti kita bisa lihat nih distribusi tokennya kemana saja. Betul atau tidak? Iya, betul. Kan kelihatan. Alright, ada lagi bang? Oke, udah cukup sampai di sini. Nanti di Zoom berikutnya kalau sama-sama. Baik, terima kasih Bang Ceng. Oke, siap. Yuk. Oke, ini juga motivasi untuk teman-teman. Bagus sih pertanyaan Bang Ceng. Jangan tanya harga lah. Harga itu adalah rahasia kita juga nggak tahu.